Jadi kemarin saya lihat di IG-nya Om Andri lagi jalan di Sudirman, bawa mobil, terus sampai ngeliat jam, setirnya ditongolin di video. Wih, keren banget. Ini anak mobil banget nih kelihatannya. Karena mobilnya mobil lama gitu. Iya, mobil lama. Saya tuh Om Andri memang senang otomotif ya? Iya. Berapa lama berkecimpung di bidang kuliner? Kurang lebih 12 tahun lah. 12 tahun. Ya, jadi wajib belajar ya. Sejak saya kursus komputer, saya jadi suka otomotif. Nyambung. Karena mobil sekarang, otomotif sekarang itu udah terkomputerisasi. Betul. Nah, ini kan soal otomotif, ekonomi lagi lesu. Iya. Ada tantangan. Betul. Tantangannya banyak sih. Betul. Ekonomi dunia yang sedang mengalami penurunan. Terus juga sekarang kan brand-brand semakin banyak kompetitif. Tapi di sisi lain juga mungkin daya beli masyarakat juga sedang mengalami penurunan. Artinya banyak tantangannya. Tapi tentu tetap ada optimisme. Iya. Apalagi brand yang satu ini juga punya produk-produk dan tipe-tipe yang bagus-bagus dan best seller di Indonesia. Udah jadi top of mind. Yes, that's right. Tomorrow never dies. Go to school in the morning. Yes. Langsung kita sambut, ladies and gentlemen. Yes. Please welcome. Ya. Pilar Diogi, beliau adalah PR Manager PT Toyota Astra Motor atau TAM. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya, Om Ogi? Alhamdulillah. Luar biasa Mas Ogi. Tangannya dingin. Dingin ya. AC. Berarti Apa? kalau dingin berarti Berdarah dingin. AC-nya berarti bagus mobilnya. AC mobilnya bagus berarti ya. Iya. Wah, ini udah anak otomotif banget kan. Otomotif banget ya. Iya. Bener kan? Anak Tadi katanya otomotif banget. sebelah kanan lengan panjang tuh. Sempat dipotong. Ini tulisannya ini nggak ada tulisannya. Oh, Corak juga ini, corak. Corak. Iya. Om, ini tadi saya sempat sampaikan di awal bahwa ada berbagai tantangan di dunia otomotif. Selain memang ekonomi yang lagi menurun, daya beli masyarakat juga turun. Mungkin tantangan kompetisi juga semakin ketat. Nah, seperti apa pelaku industri otomotif menyikapi dan menghadapi hal ini? Ya. Jadi mungkin kita melihat tren sekarang ya. Kalau misalnya lihat mobil memang mungkin seminggu terakhir aja ada 5 model baru tuh yang diluncurin ya. Mungkin ada 3 brand yang kita baru kenal. Jadi ini salah satu memperlihatkan kalau misalnya market otomotif tuh sebenarnya lagi menarik-menariknya sebenarnya. Jadi banyak yang masuk dari brand China, brand Korea yang baru gitu. Dan kita lihat trennya itu sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya setelah tahun pemilu biasanya market otomotif itu biasanya dia naik dan cukup signifikan, bisa 10-20%. Ini kalau tahun kemarin kita marketnya 880.000 ya. Berharap tahun ini bisa kembali lagi di atas 1 juta marketnya gitu. Apalagi dengan beberapa maker baru yang tadi disebut ya, model baru juga ada merek baru gitu ya. Mudah-mudahan market naik. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi pasti akan berjalan lebih baik seperti itu sih. Gitu. Nah, pemerintah juga saya melihat sudah mulai menggalakkan beberapa program ya untuk otomotif ya, terutama untuk mobil hybrid sekarang kita udah dikasih insentif 3%. Iya. Dimana itu juga pasti akan menggerakkan pasar lebih baik lagi sih sebenarnya. Jadi buat saya walaupun lagi lesu melihat pemain mulai berdatangan, pemerintah sudah mulai aktif gitu. Jadi tahun ini saya merasa bakal positif nih market otomotif. Tapi kalau kita berkaca dan melihat ke belakang tahun terakhir deh, setahun terakhir, masyarakatnya gimana sih dari segi animonya, sambutannya ke tipe-tipe baru, model-model baru. Tapi juga dihadapkan pada misalnya daya beli. Emang benar ya daya beli masyarakat sekarang turun untuk otomotif? Karena biasanya dari tahun kemarin itu karena wait and see, ada mobil lagi pemilu, politik lagi bergejolak, sehingga mereka biasanya pasar otomotif memang wait and see, gitu. Jadi dia mau beli mobil, aduh lihat dulu deh, ntar habis pemilu gimana ya nanti Prabowo kebijakannya, ternyata benar kan, insentif dikasih 3% buat hybrid, berarti sekarang waktunya untuk beli, gitu. Jadi sebenarnya tahun ini buat otomotif harusnya adalah mulai meningkat lagi lah menurut saya, gitu. Karena memang ketika penjualan otomotif itu dilakukan biasanya diiringi dengan berbagai promo atau insentif yang diberikan. Apalagi kita melihat dari 4 tahun terakhir ini memang selalu ada insentif yang dikucurkan ya dari pemerintah ya, sehingga inilah yang menjadi peluang, menjadi optimisme bahwa prospek penjualan otomotif juga akan bagus ya. Termasuk juga
kita sudah masuk ke tahun yang baru 2025. Ya. Ini memang prospeknya seperti apa Om ke depan? Selama setahun ke depan ini deh. Ke depan karena banyak pemain baru ya, terus juga kita lihat si insentif tadi itu pasti akan menggerakkan ekonomi. Jadi sebenarnya yang diuntungkan dari insentif tadi adalah customer sebenarnya. Jadi kalau misalnya lihat dari Toyota gitu ya, oh penjualan Toyota pasti naik sih, mungkin secara total tidak akan naik, tapi penjualan mobil hybridnya dia akan naik. Dia mensubstitusi nih, aduh saya mau beli mobil Zenix bensin nih, karena ada insentif dia bisa beli mobil yang hybrid. Nah, jadi dia akan pilih hybrid. Keuntungannya dia dapat mobil yang kualitas lebih baik, lebih irit, performance lebih bagus. Terus juga ada dia bisa berkontribusi nih, karena mobil hybrid kan sebenarnya si emisinya berkurang gitu. Nah, menjualan Toyota sebenarnya profitnya segitu-gitu aja, cuman pembuat mobil hybrid lebih banyak. Nah, di sini sebenarnya yang dia diincar adalah kalau mobil pembuatan hybrid lebih banyak, itu investor akan datang tuh, marketnya hybrid itu lagi naik nih gitu ya. Investor akan datang. Jadi banyak mobil hybrid yang dibuat di Indonesia. Itu yang sebenarnya kita cari sebenarnya. Nah, di situ investasi akan masuk dari asing, pastinya devisa masuk. R&D akan dibuat di Indonesia, artinya tenaga ahli akan lebih banyak transfer knowledge di luar negeri. Terus yang ketiga juga menyerap tenaga kerja. Jadi industri otomotif akan naik, pajak pasti akan juga nyumbang ke negara. Dan juga industri-industri pendukung otomotif tuh dia akan mulai berkembang. Ada industri ban, parts, modifikasi gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang kita cari tuh dari industri otomotif maker, sebenarnya ya profitnya segitu-gitu aja sebenarnya gitu. Yang beli mobil kan segitu-gitu aja. Tapi membuka peluang ya. Tapi membuka peluang buat maker-maker datang ke Indonesia, mau buat invest. Sebenarnya itu yang kita cari. Artinya ada dampak ikutannya ya. Betul. Jadi secara ekonomi, secara Indonesia dia akan naik gitu. Ada dampak yang Jadi kalau misalnya dilihat, dengan insentif 3% Toyota dia lebih profitnya lebih menguntungkan. Nggak banyak sebenarnya, karena yang beli mobil segitu-gitu aja gitu. Mungkin tapi secara customer, wah gue bisa beli mobil hybrid nih sekarang. Jadi yang diuntungkan customer sama si negara juga bisa dapet ekonomi lebih baik. Dengan adanya stimulus atau kebijakan insentif dari pemerintah, konsumen diuntungkan. Nah, produsennya sendiri, pelaku industri sendiri, Toyota nih, brand yang sangat besar dan lama di Indonesia. Khawatir nggak dengan ancaman dari brand-brand yang baru nih? Banyak kita menyambut dengan senang hati sebenarnya. Khawatir nggak? Sebenarnya menyambut dengan senang hati. Kenapa? Karena berarti akan ada investasi yang baru. Istilahnya jadi ekonomi akan membaik. Terus masyarakat punya daya beli yang lebih baik gitu. Terus yang kedua sebenarnya untuk menghadapi ini Toyota ngapain sih gitu kan? Kita akan fokus ke ownership sebenarnya, experience. Jadi kalau Mas Andri mau beli mobil ini ya. Kalau kau beli Toyota udah pasti mau beli nih, aduh leasingnya udah ditawarin, udah ada paketnya bagus gitu ya. Mulai dari beli pun dia udah dapat. Terus ketika beli, kemudahan. Oh ternyata mobilnya juga sudah garansi. Gak harus beli parts, gak harus beli biaya jasa selama 5 tahun gitu. Terus bengkelnya di mana-mana Mas. Mas Andi kalau misalnya mau ke mudik ke Solo, mau ke Surabaya, dia kemana? Puerto Rico. Purwakarta itu banyak Mas, kita belajar ya. Ada 2 kalau nggak salah sih. Puerto Rico dia tahu Purwakarta. Puerto Rico Van Java. Sampai ke Sabang pun kita Aceh kita punya. Merauke pun kita punya. Tetangga kampung saya Mas dari Korea. Kroya ya. Jadi kita menawarkan sebenarnya ownership experience ketika beli Toyota tuh. Ya udahlah ya, nggak usah susah lah ya. Servis sudah ada, nggak usah bayar pas. Nanti begitu mau jual lagi kita punya trade in, dapat mobil barunya juga di harga tinggi. Nanti tinggal dapetin DP, dapat mobil baru lagi. Jadi itu yang kita tawarin. Bisa trade in ya Mas ya? Bisa trade in dan harganya juga fair. Boleh? Hubungi saya Mas, abis ini kita ngobrol. Cocok. Deal. Kayaknya pakai mobil hybrid Yaris Cross cocok deh. Oh gitu ya? Iya. Cocoknya karena lebih manly. Iya betul. Lebih manly. SUV kayaknya harusnya deh. Gitu. Jadi kita nawarinnya memang kalau mobil-mobil itu nggak usah susah lah gitu. Sebenarnya gitu. Tapi dengan banyaknya kompetitor ya, terutama dari China lah, kita nggak bisa pungkiri ya. Sekarang banyak banget brand masuk di Indonesia dengan harga yang kompetitif loh Mas. Betul. Nah itu gimana cara menyikapinya dari Toyota? Jadi sebenarnya dengan mereka keluar dengan harga kompetitif gitu ya, itu membuat pasar baru malah. Jadi orang yang dulu mau beli mobil atau gue masih mikir mobil, ada mobil yang punya harga lebih terjangkau, mereka akan membeli mobil itu. Tapi kalau brand-brand yang memang sudah top of mind established, tadi ya. memang dia udah punya pelanggannya sendiri, gitu. Jadi
Udah yakin ya. Dan customer pun jadi punya banyak pilihan kan sebenarnya di compare. betul. Mau nggak mau kita juga kan harus improve gitu. Iya, Jadi itu juga membangkitkan kita, dan sebenarnya secara market mereka punya market sendiri nih yang akan membeli mobil ini. Iya. Hopefully dengan gini marketnya akan tumbuh, Iya. industri tumbuh, ya ekonomi juga akan tumbuh sih. Karena pertimbangan dari konsumen untuk membeli mobil Iya. bukan hanya modelnya saja, Betul. bukan hanya fiturnya aja, Iya. tapi mereka juga akan memikirkan bagaimana maintenance dan juga Iya. establishnya perusahaan ini yang sudah tersebar Iya. merata di seluruh Indonesia. Plus Betul. harga Bengkel jual Toras dan lain sebagainya Kembali. gitu. Itu kan plus, penting. Iya. Plus harga jualnya lagi Pak. Kalau saya kan PDG Pak. Apa itu? Pedagang. Pedagang. Biasanya kayak gini nih, sebelum beli mobil udah mikir dulu jualnya gimana. Dia, gitu kan. Bapak tahu nggak tadi bilang, oh mau trade in, sebenarnya dia mau nyalo. Iya. Jadi tetap beliau yang mengambil keuntungan. Iya, iya. Ya bisa jadi. Iya, Jadi iya, dia iya. unit bisnisnya banyak. Iya, Beliau ini betul. kan Crazy Rich. bukan, Bukan ya. KBP. Oh, Salah. apa nih? PBK. Apa tuh? Pedagang berkedok kolektor. Oh, Jadi iya. pura-pura kolektor. Iya, iya, iya. Kolekdol. Oh, kolek Ternyata di bagus luar nih, bagus lagi. nih, begitu Iya, jualan. iya, Seminggu di luar doang lagi. paling dipakai udah. Iya. Iya, dimodif-modif dikit, tapi ngambil untungnya banyak begitu dijual lagi. Iya. Kok tahu sih? Kan kemarin keliling. Bapak kemarin keliling. Keliling-keliling di Sudirman situ. Iya. Ternyata Itu bagian dari marketing. Oh. Ternyata beliau kolektor, Pak. Jadi begitu dilihat ada plat mobil, wah ini belum bayar kredit, dia ambil sama dia. Bukan tuh debt collector. Oh, debt collector ya, beda Bukan. lagi ya. Oke. Buset. Nah, bagaimana Ulang, dengan bener. langkah pelaku industri melihat tren kendaraan ramah lingkungan? Nah, Oke, ini Karena menarik. kan Iya. lagi Lagi rame mobil booming, listrik lagi ya. tren Jadi nih. Iya. mobil listrik itu kan sebenarnya lagi booming. Nah, Toyota itu mungkin buat yang belum tahu, kita tuh gak cuman developing mobil secara elektrifikasi. Iya. Tapi ada mobilnya yang namanya hidrogen. Kita nyebutnya adalah multi pathway. Iya. Jadi multi itu banyak, pathway itu jalannya lah ya. Iya. Jadi jalan menuju ramah lingkungan itu nggak cuma dari mobil listrik Betul, sebenarnya. iya, betul. Yang paling tinggi itu memang sekarang kita lagi develop adalah hidrogen. Iya. Jadi kita punya namanya Toyota Mirai, mobilnya based on dari hidrogen. Diisinya cuma 3 menit tuh kalau hidrogen. Oh, iya. Ya, dan itu masih aman, gak berasa bawa bom. Oh, hidrogen bawa bom dong, Iya, enggak. iya. Jadi sebenarnya mobil hidrogen ini emisinya air. Jadi keluarnya bukan asap Iya. tapi air gitu. Kalau mobil listrik kan sebenarnya kita Uap apa masih gimana tuh? Sorry. enggak Uap. air. Oh, air. Air, Oh, bener-bener. air. Jadi netes nantinya. Oh, netes. Kira-kira gitu Oh, lah. gitu. Ya, tapi kita ada penampungannya, Mas. Iya, iya. Tapi keyakinan ya sebenarnya untuk mobil hidrogen ini adalah paling ramah lingkungan karena dia diambil dari udara dan masuk jadi ke air. Sebenarnya kalau mobil listrik itu kan kita juga masih nyolok listrik ke Betul. sebenarnya PLT-nya kan belum tahu dari mana, apakah Iya, dari batu iya bara sebenarnya sih, yang iya. masih ada emisinya. Tapi kalau Iya. benar-benar mobil hidrogen ini memang adalah emisinya benar-benar zero. Sudah dipasarkan di Jepang dan di Amerika. Mudah-mudahan sih Indonesia Pertamina lagi develop bareng sama kita Iya, untuk iya. mobil-mobil Menarik ya. station-station hidrogen. Iya, iya, iya. Kalau misalnya sudah dapat dijangkau dengan harga yang lebih terjangkau masyarakat, mudah-mudahan kita bisa launching di Tapi sini. dari sisi harga dia lebih murah atau lebih mahal? dari mobil Sampai listrik? sekarang mobil listrik harusnya masih lebih mahal. Karena mobil kan listrik lebih mahal daripada mobil hidrogen. enggak, mobil hidrogen masih lebih mahal. Oh, masih lebih sebenarnya. mahal. Betul. Karena kan memang investasi dan juga iya, benar. teknologinya memang baru ya. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya semua udah masal, semua sudah ada, mudah-mudahan dulu juga kan mobil listrik mahal tuh. Iya. Sekarang udah terjangkau. Nah, mudah-mudahan akan seperti itu. Iya. Nah, multi PT itu yang pertama hidrogen, yang kedua mobil listrik kita juga masih develop. Cuman memang yang paling cocok menurut saya dengan pasar Indonesia adalah mobil hybrid tetap. Hybrid. Kenapa mobil hybrid itu tidak mengubah lifestyle? Iya. Iya. Kalau mobil listrik kita mau nggak mau harus nyolok ya, Benar. kapan-kapan harus nyolok. Nah itu memang yang akan jadi perubahan lifestyle dari bensin ke listrik, gitu. Iya. Tetap mobil listrik kita develop, tapi kita juga jadi PR nih. Kenapa? Karena nggak kayak di Amerika atau di Jepang, kita tuh SPKLU atau tempat nyolok listriknya itu Iya. masih terbatas, Masih terbatas. gitu. Jadi Dan kalau belum misalnya ada electric way ya. Kalau di Betul. Skandinavia kan jalan Betul. itu bisa Jalan bisa. charger. Dan Bisa. Otomatis. belum semuanya fast charging ya. betul. Ada Jadi yang kita fast juga masih lama. menunggu PR buat automaker juga. Kita masih developing beberapa charging station. Nanti kalau udah mateng, nah baru kita akan coba mengeluarkan mobil-mobil terbaru lah. Iya. Tahun ini pun kita pastinya akan ada mengeluarkan mobil terbaru buat listrik. Spill nih ya. Iya. Tapi memang model kita itu nggak pengen customer itu nomor satu lah buat kita gitu. Iya, Jadi Iya. nggak pengen mereka kesusahan sebenarnya. Betul. That's why kita developing mobil yang paling cocok sekarang adalah mobil hybrid. Jadi Hybrid ya. menggunakan listrik
Tapi kalau misalnya nanti tidak mengubah lifestyle, dan juga kalau misalnya mobil hybrid kan half bensin, half listrik ya. Jadi powerfulnya masih dapat, terus tidak hassle juga gitu. Jadi kalau misalnya nanti Mas coba bulan puasa nih, bulan lebaran gitu, mudik begitu mudik itu SPKLU di Jawa Tengah tuh full biasanya gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Itu sih. Soalnya nggak bisa ngecas pakai power bank juga ya. Belum. Ada Mas, kita punya. Oh gitu ya. Ada. Jadi mobil kayak mobil portable yang bawa baterai buat nyolok. Sebenarnya gitu. Keren nih. Artinya tapi nggak kecil sih, emang harus kecil bentuknya ya. mobil juga. Bentuknya gede. Iya. Segede genset lah. Artinya memang jadi di sini Toyota ingin memikirkan semuanya secara komprehensif. Iya, gitu. betul. Nggak sekedar kita mobil listrik jual, tapi kan infrastrukturnya juga semua harus dimatangkan gitu. Termasuk juga development dari mobil hidrogen tadi ya. Iya, mobil hidrogen itu baru dengar. Dan tentu saja semakin banyak pilihannya berarti. Betul. Dengan adanya hidrogen, ada listrik, masih ada yang bahan bakar konvensional juga. Iya. Ya, oke. Nah, saat ini juga banyak pabrikan yang menghadirkan varian mobil sport. Bagaimana dengan Toyota? Saya pakai bajunya kan Gazoo Racing. Gazoo Racing, ya. Jadi sebenarnya cerita dikit ya. Gazoo Racing itu bukan brand sport. Kalau misalnya yang lain kan maker lain dia buatkan tipe mobil line sport. Nah, tapi GR Racing ini adalah tim balap atau motorsport. Jadi dia development untuk mobil sebenarnya. Jadi Gazoo Racing itu, ini agak panjang ceritanya, nggak apa-apa ya. Gazoo itu artinya adalah mulai dari garasi. Jadi tahun 2007 karyawan-karyawan Toyota tuh pengen ikutan balap. Nah, dia balap di Le Mans, tapi bukan tim balap yang di hire kayak orang lain, tapi karyawan-karyawan Toyota. Ini balapan Le Mans ini kita potong sedikit ya, 24 jam 24 jam. Berarti endurance ya. Nah, bahkan yang nyetirnya sendiri adalah presiden Toyota saat itu. Toyota namanya Morizo. Kita pakai nama drivingnya Morizo. Nah, Gazoo itu diambil dari nama garage atau enggak garaji. Jadi tim garasi lah gitu. Kita tuh tim garasi gitu. Nah, embrionya ternyata menang bagus di situ performance-nya. Diteruskan lah jadi namanya Gazoo Racing. Jadi memang Gazoo Racing itu based on-nya dari balap dulu. Jadi spiritnya adalah dia punya 4 filosofi tuh. Yang pertama adalah roads builds people, people builds car. Yang kedua harsh environment of racing ya. Yang ketiga itu dicatat nih. Yang ketiga itu drive centric. Nah, kita ini ngecek bener nggak nih Mas ngomongnya? Ya. Lanjut Mas. Yang ketiga itu drive centric. Yang keempat memang kalau kita harus dialog with the roads gitu. Jadi gimana si Gazoo Racing ini dari balap. Terus, kita tahu kurangnya di mana. Nah, kita develop parts-parts yang memang buat racing. Dan ini memang untuk dibuat untuk drive centric. Jadi buat driver benar-benar, tidak untuk penumpang ya. Jadi untuk driver. Jadi kalau misalnya Mas nanti ada mobil-mobil GR Pure yang kita sebut ya, itu adalah GR Yaris, GR Corolla, GR Supra sama 86. Kalau GR Yaris yang terbaru aja ya, itu kalau nyetir semuanya untuk driver. Jadi dashboardnya tuh nggak gini, tapi dia ke driver gitu. Semua dia driver. Terus dia transmisinya dibuild based on dari research dari rally WRC. Kita tahu WRC. Makanya kenapa keluar sekarang yang Matic. Dulu kan yang manual, pertama manual, sekarang keluar Matic itu based on dari research juga gitu keluarnya. Kenapa gimana caranya supaya lebih smooth, lebih tahan lama gitu. Dan itu build up ya, Mas? Masih build up. Betul. Jadi kalau dulu kita restrict ya orang mobil, tapi karena buat kayaknya pasar Indonesia harus tahu juga nih, harus punya assignment dari GR-nya. Kita masukin beberapa unit untuk dijual di Indonesia yang memang GR Pure alias memang mobilnya buat performance di road. Nah, marketnya sendiri gimana sih di Indonesia? Marketnya banyak, besar sekali. Jadi sekarang salah satu yang lumayan cukup menggerakkan pasar otomotif adalah modifikasi dan juga performance parts ya. Gitu. Jadi kalau kita sendiri punya dua line up. Jadi GR Pure itu ada mobil sportnya kita lah ya, yang tadi saya sebutin. Yang kedua adalah GR Parts. Jadi GR yang tadi itu partsnya dikasih ke mobil-mobil yang sebenarnya biasa. Ada di mobil Agya GR itu suspensinya memang suspensi balap. Jadi kalau misalnya beli yang Agya versi GR itu handlingnya jauh lebih bagus. Sama kayak Fortuner tuh. Kalau yang 4x4 itu dia buat off-road lebih kerasa, lebih stabil. Nah, kenapa kita buat tadi filosofinya adalah
harsh environment dan juga kita harus dialog with cars. Iya. Nah, kita tuh di GR Racing tidak hanya develop satu line balap. Iya. Kalau orang Iya. lain ikut rally aja deh gue gitu, atau enggak sirkuit aja. Iya. Kita tuh banyak banget Mas. Jadi rally ikut, Iya. sirkuit ada Le Mans, kita ada Dakar juga. Jadi kenapa? Karena kita line up mobilnya tuh beragam. Ada mobil Iya, sedan, iya. ada mobil hatchback, ada mobil jeep ya, misalnya SUV gitu ya. Iya. Nah jadi kita developernya partsnya banyak banget Iya, gitu. Ada yang bisa buat off-road, Iya, buat iya. kayak Dakar gitu ya. Iya, Ada yang iya, buat menarik. sirkuit gitu. Nanti kapan-kapan main kita cobain nih Mas yuk. Boleh. Boleh tuh. Biar kita lebih lagi kerasa nungguin. excitementnya. Kita lagi Karena kalau nungguin ngomong gini, ini, iya. aduh kayak Nggak gimana sih? kebayang ya. Tapi ya. Baru Iya, iya, ngebayangin. iya. Ya, Baru baru ada ngebayangin. kita punya Supra, kita punya Iya. Corolla. Nah, saya penasaran tuh sama Yaris GR tuh. Ya, GR Yaris. GR Yaris. Ya? GR Yaris. Itu iya. salah satu mobil yang paling Iya, enak. iya. Saya 2 pernah pintu nyobain. kan? 2 pintu. Wih. Itu performance-nya. Mantep Yuk, ya. Ayo. kapan main kantor? Ayo, ikut. Gas. Di daerah mana sih? Sebentar. Daerah Kita Sunter. punya test drive sendiri. Boleh lah. Iya, iya. Ditunggu. Beliau biasanya kalau malam di danau situ, Pak. Oh, Ngapain? main jet ski. Deket. Main jet ski. Main jet ski. Iya. Atau beli tutut. Tadi. Balik lagi kita. Iya. Kita Tayong. Iya, Oke. dengerin ya. Oh, mungkin ada lagi yang pengen disampaikan. Itu aja mungkin. Oke. Terima kasih. Baik, jadi dengan tantangan di dunia otomotif sekarang ya. ini, Toyota ternyata senantiasa berinovasi dan terus berkembang, terutama dengan memberikan berbagai hal yang dibutuhkan oleh konsumen dan kenyamanan konsumen. Iya. Dan tentunya ini untuk juga memberikan kepuasan terhadap konsumen dengan pelayanan yang maksimal. Kemudian juga persaingan saat ini yang menuntut harus terus berkembang, berinovasi dengan berbagai teknologi, termasuk juga kendaraan ramah lingkungan. Ini juga terus dikembangkan oleh Toyota. Sukses untuk Thank you. Toyota. Makasih. Sukses juga untuk Sukses, Komogi Mas. ya. Komogi. Mas Adi, thank you. Iya. Oke, baiklah kalau begitu sampai di sini ya untuk Sobat iNews dan juga pendengar Trijaya kebersamaan kita di Morning News pada hari ini. Kita jumpa lagi di pekan mendatang setelah libur panjang tentunya. Iya. Kami ucapkan selamat berlibur, Selamat menikmati waktu bersama menikmati keluarga waktu dan bersama juga keluarga. orang-orang tercinta. Akhir kata saya Fadli Sungkara, Dan saya Andri Susanto. wakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.